Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi pengenalan anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan inklusi, yang dimana materinya dibawakan oleh saya sendiri, yaitu Putri Setio Widyasari dari kelas M222 dengan NIM 22040750 2018, nomor urut 24. Oke, selamat menyaksikan videonya. Anak berkebutuhan khusus atau yang pada masa lampau disebut juga anak ABK memiliki karakteristik khusus dan kemampuan yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Tipe anak berkebutuhan khusus bermacam-macam, dengan penyebutan yang sesuai dengan bagian diri anak yang mengalami hambatan, baik telah yang ada sejak lahir maupun karena kegagalan atau kecelakaan pada masa tumbuh kembangnya. Layanan untuk anak berkebutuhan khusus berusaha menjembatani hambatan yang dialami anak dan memanfaatkan potensi anak untuk dapat mengakses kesempatan hidup sebesar-besarnya. Layanan diberikan dengan berorientasi pada prinsip mempertimbangkan kesamaan masing-masing tipe anak berkebutuhan khusus dan juga perbedaan individual dari masing-masing type tersebut, menjaga sikap optimis untuk dapat memberikan layanan yang baik pada pendidikan, medis, psikologis maupun upaya-upaya pencegahan, mengedepankan potensi anak daripada fokus pada hambatan mereka. Satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah bagaimana orang tua dapat menggali gejala-gejala kelainan yang terdapat pada anak berkebutuhan khusus sejak dini. Langkah termudah yang dapat dilakukan orang tua adalah dengan memperhatikan tumbuh kembang anak. Identifikasi anak berkebutuhan khusus pada usia dini dapat dilakukan dengan pemantauan tumbuh kembang anak yang meliputi pemantauan dari aspek fisik, psikologi, dan sosial yang dapat dilakukan secara teratur dan berkesinambungan. Usia dini yaitu 0 sampai 6 tahun sering juga disebut sebagai fase golden age, merupakan masa yang sangat penting untuk memperhatikan tumbuh kembang anak secara cermat. Sedini mungkin dapat terdeteksi apabila terjadi kelainan. Adapun bermacam-macam jenis anak dengan kebutuhan khusus, cara singkat masing-masing jenis kelainan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu ada tunanetra atau anak yang mengalami gangguan penglihatan. Tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatannya, berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian, dan walaupun telah diberikan pertolongan dengan alat bantu khusus, masih tetap memerlukan pelayanan khusus. Selanjutnya ada tunarungu atau anak yang mengalami gangguan pendengaran. Tunarungu adalah anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya sehingga tidak dapat atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal, dan walaupun telah diberikan pertolongan dengan alat bantu dengar, masih tetap memerlukan pelayanan khusus. Selanjutnya ada tunadaksa atau mengalami kelainan anggota tubuh atau gerakan. Tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak seperti tulang, sendi, maupun otot, sedemikian rupa sehingga memerlukan pelayanan khusus. Kemudian ada tunalaras atau anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku. Tunalaras adalah anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kelompok, usia maupun masyarakat pada umumnya, sehingga merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Selanjutnya atau yang terakhir ada autisme.
Autisme adalah gangguan perkembangan yang kompleks, meliputi gangguan komunikasi, interaksi sosial, dan aktivitas imajinatif yang mulai tampak sebelum anak berusia 3 tahun, bahkan anak yang termasuk autisme infantil gejalanya sudah muncul sejak lahir. Mungkin cukup sekian dari materi yang saya paparkan pada video kali ini. Adapun saya menarik kesimpulan, yaitu pada masa Golden Age, penanganan tepat yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus dapat meminimalisir hambatan yang terjadi pada anak dan secepatnya dapat diberikan intervensi sesuai dengan kebutuhan. Secara harfiah, identifikasi berarti menemukan atau mengenali. Anak juga membutuhkan perawatan kesehatan serta pelayanan lain, termasuk layanan pendidikan yang lebih dari anak lain pada umumnya. Karakteristik anak berkebutuhan khusus dan hambatan yang mereka alami seringkali menyulitkan mereka mengakses layanan publik seperti fasilitas di tempat umum yang tidak fleksibel bagi mereka, sehingga layanan tumbuh kembang dan pendidikan relatif membutuhkan usia dan biaya ekstra. Perbedaan karakteristik dan kebutuhan mereka dibanding-bandingkan pada umumnya membutuhkan bentuk penanganan dan layanan khusus yang sesuai dengan kondisi mereka. Kondisi mereka yang berbeda bukan menjadi alasan untuk menghindari ataupun membuang mereka, melainkan justru membuahkan kesadaran untuk menghargai keberagaman individu dan memberikan perhatian dan layanan seideal mungkin yang seharusnya mereka terima. Mungkin cukup sekian untuk video pembelajaran kali ini yang membahas tentang pengenalan anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan inklusi. Saya selaku kreator Putri Setio Widyasari pamit undur diri, dan terima kasih untuk teman-teman sekalian dan Bapak Ibu dosen yang telah menonton video saya sampai habis. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.